Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tahukah kamu bahwa untuk bisa membuat lovebird menjadi gacor dimanapun dia ditempatkan, salah satu syaratnya adalah dia harus jinak. Pada tingkatan ini, lovebird akan cenderung lebih tenang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya saat itu, sehingga dia akan bisa ngekek dengan performa penuh tanpa merasa ada ancaman di tempat itu. Tapi apa jadinya jika lovebird menjadi terlalu jinak? Apakah dia akan lebih baik dalam hal performa? Nah, buat kamu yang sedang mencari jawaban tentang hal itu, kamu sudah datang di channel yang tepat. Selamat datang di channel YK Story. Buat yang baru gabung, ini adalah channel yang saat ini sebagian besar kontennya membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian, tips dan trik, hingga settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang masuk logika dan insya Allah aman untuk diaplikasikan di lovebird gacuanmu. Jadi simak terus videonya sampai akhir. Mari kita mulai sharingnya. Oke, lovebird yang terlalu jinak tentu saja akan berpengaruh terhadap performanya. Hanya saja pengaruhnya ini berbeda. Jika lovebird di tingkatan jinak itu biasanya hanya sebatas bisa disuapin aja dan masih ada sifat waspada terhadap ancaman. Sedangkan pada lovebird yang terlalu jinak, dia bahkan merasa percaya penuh bahwa semua aman-aman aja dan berjalan damai. Untuk lovebird yang digunakan untuk atraksi tentu aja bagus jika jinak banget. Tapi untuk yang digunakan untuk lomba kekean, saya lebih memilih hanya sebatas jinak aja. Atau kalau di dunia burung kita biasa menyebutnya itu cumbu lalat. Maaf kalau salah menyebutnya. Jadi di kondisi ini masih ada girasnya sedikit jika posisi tangan kita masuk ke dalam sangkar. Nah, kenapa nih kok lovebird yang terlalu jinak kurang cocok untuk dibuat gacuan lomba kekean? Pada umumnya lovebird dalam kondisi ini hampir mendekati 0 untuk tingkat fighternya. Artinya ketika melihat lovebird lain, dia jarang banget ngerespon dengan kekean, dan dia lebih tertarik dengan orang-orang di sekitarnya. Makanya ketika di gandangan dia biasanya jarang tuh nagen atau tenang di atas tangkringan. Kebanyakan yang terjadi dia selalu nebok kalau ada orang yang terlalu dekat jaraknya dengan dia. Mungkin dia pengen ngajakin kenalan ya. Nah, biasanya kenapa sih kok lovebird bisa jadi jinak banget? Pada tipe ini ada dua kondisi yang menyebabkan dia jadi jinak banget. Pertama adalah terlalu dimanja sewaktu kecil, atau yang kedua karena pernah ada insiden luka. Kita bahas yang pertama dulu ya. Biasanya kalau saya lepas sapih lovebird anakan untuk diajarin makan sendiri adalah di usia 40 hari atau 1,5 bulan. Ada beberapa lovebird yang saya coba untuk memperpanjang masa hand feeding atau penyuapan. Hasilnya memang lovebird tergolong terlalu manja dan ketika ada orang lewat di dekatnya dia jadi kayak mau ngejar-ngejar. Sedangkan yang dilepas sapi ketika 40 hari memang pada awalnya ada sifat manjanya, tapi itu nggak lama. Paling seminggu biasanya sifat girasnya itu udah mulai muncul secara perlahan. Selanjutnya untuk masalah yang insiden tadi ya, ini biasanya terjadi pada burung yang terluka parah atau sakit parah dan kita coba untuk merawat secara intensif. Dari perawatan harian itulah lovebird akan mengingat jasa kita sehingga akan ada chemistry yang terbentuk di sini. Jadi istilah lainnya lovebird ini sudah merasa aman banget ketika dekat dengan kita. Itulah kenapa dia jadi jinak banget dengan perawatnya. Nah, untuk yang tipe ini masih dalam batas wajar, artinya biasanya sih dia hanya akan jinak dengan kita sedangkan pada orang lain itu belum tentu terlalu jinak. Nah, pada kasus yang pertama tadilah soal terlalu dimanja sewaktu kecil yang biasanya akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, lalu gimana nih jika ternyata kita udah punya lovebird yang udah terlalu jinak? Apa memang benar-benar nggak bisa dikondisikan biar mental tarungnya itu ada? Tenang aja, saya akan share beberapa tips yang semoga bisa bermanfaat ketika kamu aplikasikan di lovebird gacuanmu yang terlalu jinak. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ini adalah cara yang paling pertama kali saya biasanya coba untuk memunculkan sifat giras di lovebird yang terlalu jinak. Caranya yaitu dikoloni dengan lovebird yang cenderung masih giras dalam kandang kotak. Jumlah lovebird dalam kandang kotak ini minimal 4 ekor dengan lovebird gacuan kita tadi. Jadi ada 1 lovebird gacuan dan 3 lovebird pemancing. Dengan cara ini kita nggak perlu terlalu repot dalam perawatan. Biarin aja, nggak usah dimandiin. Jemurnya juga opsional, mau dijemur boleh, nggak juga nggak masalah. Nah, biasanya paling lama 1 bulan lovebird udah nggak akan giras banget. Dan mental tarungnya nanti ketika kita udah pisah dari kolonianya akan muncul. Lanjut kita ke cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini adalah dengan menaikkan emosinya dengan cara rawatan full krodong. Jadi inti dari rawatan jenis kedua ini adalah membuat hubungan kita menjadi sedikit renggang dengan lovebird gacuan kita tadi. Ketika dalam masa full krodong gak ada rawatan yang aneh-aneh, hanya cukup rawatan hidup aja, cek makan minum dan lovebird-nya kita asingin.
Kalian boleh mengembun burung setiap hari, tapi sebaiknya selama 2 minggu awal nggak perlu dimandiin atau dijemur ya. Nah, setelah lewat 2 minggu, sekarang kerodongnya kita buka dan kita coba untuk track dengan lovebird lain. Jika dia mau ngelawan, maka silahkan ditunggu sampai lovebird kita itu sekiranya udah nggak mau ngekek lagi, lalu lanjut di kerodong lagi. Nah, pola dari proses ini adalah di track seminggu 2 kali setelah melewati rawatan pengasingan selama minimal itu 2 minggu. Dan dia dibuka kerodong itu hanya ketika diembun dan beres-beres kandang, atau pada saat di track aja, bukan karena hal lain ya. Lanjut kita ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan menempatkan lovebird dalam kandang umbaran tanpa perawatan aneh-aneh. Hanya cukup diberikan pakan dan minum harian aja. Semakin besar umbarannya, biasanya semakin efektif akan membuat lovebird menjadi nggak terlalu jinak lagi. Nggak ada batasan waktu kapan lovebird akan jadi giras, hanya saja rata-rata dengan perawatan simpel ini sebulan udah ada perkembangan pesat di lovebird itu. Nah, itu tadi adalah 3 jenis rawatan yang bisa kalian coba jika sekiranya lovebird dari kalian itu terlalu jinak ya. Jika video ini bermanfaat silahkan di like dan share sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar dan mari bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara subscribe dan aktifkan icon loncengnya. Dengan begitu kamu akan mendapatkan informasi ketika saya upload video baru di channel ini. Akhir kata, tetap rawat lovebird kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widi pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.